Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 16 dengan merek produk Fresh Step ingin mempresentasikan laporan bisnis plan akhir, yang dimana kelompok kita terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri yaitu Muhammad Ridho Al Rashid dengan NIM 104042 4022. Lalu dilanjut ada rekan-rekan saya yang kedua yaitu Muhammad Fazil dengan NIM 104042 400365. Dan yang terakhir yaitu Gottlieb Valeri Matapu dengan NIM 104042 400289. Next. Dan untuk untuk masuk ke materi akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Gottlieb. Kepada Gottlieb dipersilahkan. Baik, kita masuk ke bagian satu, yaitu ringkasan eksekutif. Nah, pada ringkasan eksekutif ini kita ada konsep bisnis. Nah, First Step itu merupakan bisnis produk pembersih sepatu, shoe care, yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa, terutama di lingkungan Telkom University Bandung. Bisnis ini hadir sebagai solusi praktis bagi mahasiswa yang memiliki mobilitas tinggi dan membutuhkan produk perawatan sepatu yang mudah digunakan, efisien, dan terjangkau. Nah, untuk visi perusahaan itu menjadi penyedia solusi perawatan sepatu yang mendukung gaya hidup aktif mahasiswa melalui inovasi produk yang berkualitas, praktis, dan harga terjangkau. Next. Nah, kita untuk misi perusahaan itu ada 3. Yang pertama, menghadirkan produk pembersih sepatu dengan kemasan botol foam yang dirancang untuk pemakaian yang cepat, mudah, dan efisien tanpa memerlukan proses yang rumit. Yang kedua, memastikan harga produk tetap kompetitif dan terjangkau supaya dapat dinikmati oleh seluruh kalangan mahasiswa tanpa mengurangi standar kualitas. Yang ketiga, memberikan pemahaman dan edukasi melalui praktik langsung ataupun konten digital terkait pentingnya menjaga kebersihan sepatu untuk mendukung penampilan profesional harian. Nah, untuk value proposition unik, value utama dari produk pembersih sepatu berkemasan botol foam yang praktis untuk digunakan serta mudah digunakan di mana saja dan kapan saja tanpa ribet. Nah, untuk value pendukung, yang pertama itu ada formula aman. Produk menggunakan bahan pembersih yang aman untuk berbagai jenis material sepatu mahasiswa. Yang kedua, teknologi foam. Penggunaan botol foam yang dirancang agar efektif mengangkat kotoran tanpa merusak tekstur atau warna sepatu. Yang ketiga, harga ramah kantong. Harga produk ditentukan agar tetap terjangkau dan sesuai dengan anggaran pengeluaran mahasiswa. Yang keempat, solusi ekonomis. Menjadi alternatif yang jauh lebih murah dibandingkan dengan biaya jasa laundry sepatu profesional. Kita masuk ke target pasar. Yang pertama itu target pasar kita itu mahasiswa usia 18 sampai 25 tahun di lingkungan sekitar Telkom University Bandung yang aktif beraktivitas, sering menggunakan sepatu dan menginginkan produk perawatan sepatu yang praktis, efektif serta terjangkau. Untuk demografisnya, mahasiswa dengan usia 18 sampai 25 tahun. Untuk bagian geografisnya, mahasiswa Telkom University Bandung yang tinggal di asrama kampus dan kosan di sekitar kampus. Untuk psikografisnya, memiliki tingkat mobilitas yang tinggi dengan jadwal aktivitas harian yang padat, serta memiliki kesadaran akan penampilan yang rapi dan bersih saat menjalani aktivitas. Untuk yang behaviornya, digunakan saat akan menghadiri presentasi kelas, rapat organisasi, atau acara kampus lainnya untuk memastikan penampilan tetap rapi dan profesional. Eh, digunakan sebagai bagian dari perawatan rutin setelah selesai beraktivitas harian padat agar sepatu tetap terjaga kebersihannya untuk keesokan harinya. Nah, untuk highlight keuangannya, jadi proyeksi pendapatan tahun 1 itu sama dengan 900.000 terjual 60 pieces. Untuk proyeksi margin keuntungan sebesar 210, kebutuhan pendanaan awal sebesar 115.000. Untuk pendanaan awal memproduksi per 10 pieces terlebih dahulu dengan detail rincian bibit pembersih sama dengan 25.000 10 pieces. Botol foam 10 kali dikali 7.000 sama dengan 70.000, dan untuk stiker produk sebesar 20.000 40 pieces. Nah, untuk potensi pertumbuhan.
Jadi potensi pertumbuhan Fresh Step sangat besar mengingat skalabilitas pasar di kampus utama Telkom University Bandung yang terus meningkat secara signifikan setiap tahunnya. Dengan penerimaan mahasiswa baru, Telkom University Bandung pada tahun 2025 sejumlah 8.569 mahasiswa. Berdasarkan data di atas, Fresh Step memiliki potensi pertumbuhan pasar organiknya sebesar 15 sampai 20% per tahun dari segmen mahasiswa barunya. Nah, kita masuk di bagian 2, bisnis model kanvas. BMC lengkap. Bisa kita lihat di sini sama-sama ada tabel dari model kanvas dari kelompok kami. Lanjut. Nah, kita masuk di customer segment. Jadi untuk customer segmen kami itu, Fresh Step menargetkan mahasiswa berusia 18 sampai 25 tahun di sekitar Telkom University sebagai segmen pasar utama. Segmen ini memiliki tingkat mobilitas yang tinggi dan menggunakan sepatu hampir setiap hari untuk menunjang aktivitas akademik maupun non-akademik. Mahasiswa cenderung membutuhkan solusi perawatan sepatu yang praktis, efisien, dan terjangkau karena keterbatasan waktu dan anggaran. Validasi segmen pasar ini didukung oleh data internal kampus yang menunjukkan jumlah mahasiswa aktif yang besar serta aktivitas sarjana yang tinggi, serta hasil interaksi langsung dan penjualan kepada mahasiswa yang rutin menggunakan sepatu untuk kegiatan akademik dan organisasi. Untuk value proposition, nah Fresh Step menawarkan nilai utama berupa produk pembersih sepatu dalam kemasan botol foam yang praktis dan mudah digunakan tanpa memerlukan proses yang rumit. Produk ini dirancang untuk menghemat waktu, aman digunakan pada berbagai jenis sepatu, serta mudah dibawa kemana saja dengan harga yang terjangkau dan konsep penggunaan yang sederhana. Fresh Step memberikan solusi perawatan sepatu yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya hidup mahasiswa yang aktif berdasarkan observasi lapangan dan penjualan awal Fresh Step di lingkungan Telkom University. Mahasiswa menunjukkan ketertarikan tinggi terhadap produk pembersih sepatu yang praktis dan efisien. Umpan balik konsumennya juga mengindikasikan bahwa kemasan botol foam dianggap lebih efektif karena tidak memerlukan alat tambahan dan dapat digunakan kapan saja. Kita untuk channelsnya, saluran distribusi dari promosi Fresh Step dilakukan melalui kombinasi penjualan langsung dan saluran digital. Penjualan langsung difokuskan di lingkungan kampus Telkom University untuk menjangkau target pasar secara serta selain itu, Fresh Step memanfaatkan media sosial khususnya Instagram serta aplikasi pesan instan seperti WhatsApp untuk mendukung promosi komunikasi dan transaksi penjualan. Pemilihan saluran ini didasarkan pada kebiasaan mahasiswa yang aktif menggunakan media sosial dan aplikasi pesan instan dalam kehidupan sehari-hari. Penjualan awal Fresh Step melalui interaksi langsung dan komunikasi digital menunjukkan respon yang cepat serta memudahkan proses transaksi bagi konsumen. Untuk customer relationship, hubungan dengan pelanggan dibangun melalui pendekatan yang edukatif dan interaktif. Fresh Step memberikan panduan penggunaan produk yang jelas serta melakukan demo langsung di lingkungan kampus untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan konsumen terhadap produk. Selain itu, pelayanan pelanggan yang responsif melalui media komunikasi digital turut berperan dalam mendorong kepuasan pelanggan dan pembelian berulang. Validasi hubungan pelanggan ini terlihat dari respon positif mahasiswa setelah melihat dan mencoba langsung produk, meningkatnya tingkat kepercayaan konsumen, serta adanya pembelian ulang oleh pelanggan yang sama. Nah, kita masuk di revenue stream. Nah, untuk sumber pendapatan Fresh Step berasal dari penjualan langsung produk pembersih sepatu kepada mahasiswa, baik melalui penjualan tetap muka maupun pemesanan secara online. Bukti pendapatan diperoleh dari hasil penjualan nyata selama tahap uji pasar, market validation, di lingkungan kampus yang menghasilkan transaksi aktual dan arus kas awal bagi usaha Fresh Step. Kita masuk di key research. Nah, jadi sumber daya utama Fresh Step itu meliputi bahan baku pembersih sepatu yang aman, botol foam dan kemasan produk, serta peralatan produksi sederhana. Selain sumber daya fisik, Fresh Step juga didukung oleh tim mahasiswa yang berperan dalam
proses produksi dan pemasaran, identitas merek, serta akun media sosial yang menjadi aset penting dalam kegiatan promosi dan komunikasi dengan konsumen. Keberadaan sumber daya ini dibuktikan melalui kemampuan Freshstep menjalankan proses produksi secara mandiri, serta pemanfaatan identitas merek dan media sosial sebagai sarana utama promosi. Kita masuk di ke activity. Nah, aktivitas utama Fresh Step itu mencakup proses produksi dan pengemasan produk pembersih sepatu, pengendalian kualitas, serta kegiatan promosi melalui demo penggunaan produk di lingkungan kampus. Selain itu, Fresh Step secara aktif mengumpulkan dan mengevaluasikan umpan balik pelanggan sebagai dasar pengembangan produk. Validasi atas aktivitas utama ini diperoleh melalui pelaksanaan langsung kegiatan produksi, pengemasan, promosi, dan demo produk di sekitar kampus, yang menunjukkan kelancaran proses produksi serta respon positif konsumen terhadap penggunaan produk Fresh Step. Lanjut. Ya, untuk ke partnership-nya, Fresh Step menjalani kemitraan dengan pemasok bahan baku pembersih sepatu serta pemasok botol foam dan stiker kemasan guna memastikan ketersediaan bahan produksi secara berkelanjutan. Di sisi lain, platform media sosial dan marketplace dimanfaatkan sebagai mitra pendukung dalam kegiatan promosi dan distribusi produk. Keberhasilan kemitraan ini dibuktikan dengan kelancaran pasokan bahan baku dan kemasan serta efektivitas penggunaan Instagram, WhatsApp, dan Marketplace dalam memperluas jangkauan konsumen dengan biaya yang relatif efisien. Dan yang terakhir itu cost struktur. Nah, untuk struktur biaya Fresh Step itu meliputi biaya pembelian bahan baku, pembersih sepatu, biaya kemasan botol foam, dan stiker produk, serta biaya produksi dengan pengemasan. Berdasarkan pencatatan biaya aktual, komponen biaya terbesar berasal dari bahan baku dan kemasan yang sejalan dengan karakteristik bisnis produk fisik dan skala kecil. Dengan struktur biaya tersebut, Fresh Step mampu mempertahankan harga produk yang terjangkau bagi segmen mahasiswa sebagai pasar utama. Nah, kita masuk ke bagian 3, adaptasi Lean Canvas. Nah, jadi problemnya itu mahasiswa sering menggunakan sepatu untuk aktivitas sehari-hari sehingga mudah kotor. Sementara produk perawatan sepatu yang ada kurang praktis dan relatif mahal bagi kalangan mahasiswa. Solusinya, Fresh Step menawarkan produk pembersih sepatu berkemasan botol foam yang praktis, aman, mudah digunakan kapan saja, serta dilengkapi edukasi dan demo penggunaan di lingkungan kampus. Lanjut. Nah, untuk metrik kuncinya itu, yang pertama jumlah penjualan produk sebesar 60 pieces dengan laba yang diperoleh sebesar 290.000. Serta feedback dan kepuasan pelanggan, yaitu mayoritas pembeli menyukai produk Fresh Step. Lanjut. Nah, untuk keunggulan kompetitifnya, Fresh Step itu memiliki keunggulan pada fokus pasar mahasiswa Telkom University. Yang kedua, kemasan botol foam yang modern dan praktis. Dan yang ketiga, kemasan botol foam yang modern dan praktis. Nah, untuk bukti validasinya, produk Fresh Step telah diproduksi dan dijual langsung di sekitar kampus, menghasilkan penjualan nyata dan pendapatan, serta memperoleh feedback positif dari mahasiswa melalui interaksi langsung. Oke, dilanjut bagian 4 yaitu analisis pasar. Ukuran target pasar yaitu mahasiswa yang berusia 18 sampai 25 tahun di lingkungan sekitar Telkom University Kampus Bandung yang aktif beraktivitas, sering menggunakan sepatu, dan menginginkan produk perawatan sepatu yang praktis, efektif, serta terjangkau. Lalu demografisnya yaitu mahasiswa yang tinggal sekitar di sekitar kampus Telkom University, baik itu asrama maupun di kos-kosan sekitar kampus Telkom University cabang Bandung. Lalu dilanjut geografisnya, mahasiswa Telkom University Bandung langsung ke psikografis karena yang sebelumnya tadi merupakan geografis, yaitu memiliki tingkat mobilitas yang tinggi dengan jadwal aktivitas harian yang padat
serta memiliki kesadaran akan penampilan yang rapi dan bersih saat menjalani aktivitas. Lalu yang terakhir behaviornya digunakan saat akan menghadiri presentasi kelas, rapat organisasi, ataupun acara kampus lainnya untuk memastikan penampilan tetap rapi dan profesional. Lalu digunakan sebagai bagian dari perawatan rutin setelah selesai beraktivitas harian yang padat agar sepatu tetap terjaga kebersihannya untuk keesokan harinya. Next, tren pasar. Dengan tren pasar ini menunjukkan meningkatnya gaya hidup praktis dan efisien di kalangan mahasiswa, di mana produk yang mudah digunakan, hemat waktu, dan juga multifungsi semakin diminati. Berdasarkan data dari ID in Research Institute atau Indonesia Gen Z Report, sekitar 67% Gen Z, termasuk mahasiswa Telkom University itu sendiri, lebih mengutamakan kepraktisan dibandingkan harga saat memilih sebuah solusi produk harian. Lalu yang kedua, laporan dari Mintel atau Trend Driver Conference menunjukkan bahwa minat terhadap produk perawatan barang pribadi yang berbentuk foam atau spray, yaitu produk yang digunakan tanpa dibilas, meningkat sebesar 30% secara tahunan karena dianggap lebih bersih dan efisien secara operasional. Next. Nah, analisis kompetitor. Jadi di sini tuh ditemukan bahwa kompetitor dari Prestep sendiri yaitu jasa laundry sepatu yang tersedia di sekitar kampus Telkom University cabang Bandung. Dan kompetitor kita memiliki kekuatan yaitu menawarkan hasil pembersihan yang profesional dan menyeluruh. Dan juga kompetitor kita memiliki kelemahan yaitu membutuhkan waktu pengerjaan, lalu biaya lebih mahal dan kurang praktis untuk kebutuhan harian mahasiswa. Maka dari itu, dari analisis kompetitor kita ini dapat disimpulkan bahwa kami memiliki keunggulan dengan harga yang terjangkau khusus untuk mahasiswa. Dilanjut dengan kemasan botol foam yang praktis dan mudah dibawa. Lalu penjualan langsung di kampus serta edukasi penggunaan produk yang mendorong kenyamanan dan pembelian secara berulang. Next. Oke, di sini kita akan pada bab ini kita akan analisis SWOT yang dimana strengths atau kekuatan. Fresh Step memiliki produk pembersih sepatu yang praktis dengan kemasan botol foam. Yang kedua, memiliki harga yang terjangkau untuk mahasiswa. Lalu yang ketiga, dapat dengan mudah digunakan kapan saja. Lalu yang terakhir, didukung penjualan langsung dan edukasi penggunaan di sekitar lingkungan kampus. Lalu weakness atau kelemahan. Yang pertama, skala produksinya masih terbatas. Lalu yang kedua, brand awareness belum luas di luar lingkungan kampus. Yang ketiga, ketergantungan pada pasar mahasiswa sebagai segmen utama. Next, opportunities, peluang. Tren pasar menunjukkan meningkatnya gaya hidup praktis dan efisien di kalangan mahasiswa, di mana produk yang mudah digunakan, hemat hemat waktu, dan multifungsi semakin diminati di saat ini. Dan dari situ kita pun memiliki datanya berdasarkan data dari ID in Research Institute atau Indonesia Gen Z Report, sekitar 67% Gen Z termasuk mahasiswa Telkom University itu sendiri lebih mengutamakan kepraktisan dibandingkan harga saat memiliki sebuah solusi produk harian. Lalu yang kedua, laporan dari Mintel atau Trend Driver Convenience menunjukkan bahwa minat terhadap produk perawatan barang pribadi yang berbentuk foam atau spray meningkat sebesar 30% secara tahunan karena dianggap lebih bersih dan efisien secara operasionalnya. Lalu yang terakhir, threats atau ancaman. Yang pertama yaitu persaingan dengan merek shoe care nasional yang memiliki modal dan distribusi lebih kuat. Lalu yang kedua, munculnya jasa laundry sepatu dengan layanan yang profesional, lalu yang terakhir, perubahan preferensi konsumen terhadap produk perawatan sepatu. Next. Oke, bagian 5 yaitu rencana operasional. Yang pertama yaitu proses utama untuk pemasan ulang produk pembersih sepatu. Karena pembelian bibit pembersih sepatu,
lalu kita mengemasnya, lalu kita mengemasnya dengan, lalu kita mengemas ulang menjadi sebuah botol foam. Jadi kayak di repack gitu, dari yang tadinya di bit gede sejirigen, kita repack ulang menjadi per botol foam. Dilanjut dengan penempelan stiker produk. Lalu pemasaran. Nah, kita tuh melakukan promosi dan penjualan secara langsung di lingkungan sekitar kampus Telkom University Cabang Bandung. Lalu yang terakhir, kita melakukan feedback, yaitu pengumpulan feedback pelanggan dengan melakukan wawancara secara langsung. Lalu kebutuhan teknologi. Yang pertama, aplikasi marketplace Shopee untuk membeli bibit pembersih sepatu. Lalu yang kedua, media sosial untuk pemasaran digital dan pemesanan secara online, baik itu melalui DM Instagram ataupun via chat Japri dari WA, WhatsApp ataupun Line. Dan yang ketiga, kita membutuhkan spreadsheet untuk pencatatan penjualan, fasilitas atau lokasi. Yang pertama, lo, kos salah satu yaitu kos salah satu anggota tim kita sebagai tempat untuk memproduksi dan penyimpanan produk. Lalu yang kedua, lingkungan kampus Telkom University sebagai lokasi utama untuk penjualan dan juga promosi. Next, pemasok atau partner. Nah, yang pertama yaitu pemasok bahan baku pembersih sepatu yang berasal dari salah satu marketplace di Shopee. Lalu yang kedua, pemasok botol foam yang berasal dari salah satu marketplace di Shopee. Lalu yang ketiga, stiker kemasan, stiker merek berasal dari vendor printing. Dan yang terakhir, platform media sosial seperti Instagram, WhatsApp, ataupun Line sebagai mitra distribusi kita. Lalu yang terakhir, persyaratan regulasi, yaitu kepatuhan terhadap standar keamanan produk cair non-medis dan pelabelan produk yang jelas. Next. Oke, di bagian ini yaitu proyeksi keuangan. Yang pertama yaitu biaya awal. Di biaya awal ini uh, proyeksi kita itu ingin memproduksi sekitar 170 pieces pembersih sepatu, yang dimana kita membutuhkan bibit pembersih, yang dimana biaya awal yang dikeluarkan yang pertama yaitu untuk bibit pembersih sepatu se- dengan isi 1,7 liter. Itu memiliki harga 425.000 rupiah. Lalu kita juga membutuhkan botol foam, sekitar 170 pieces dengan kisaran harga 1.190.000. Lalu dilanjut dengan stiker merek produk untuk 170 pieces, sekitar 90.000. Dan dari biaya awal yang telah disebutkan, maka dapat diambil total biaya awal kita yaitu sebesar 1.705.000 rupiah. Lalu di sini ada proyeksi pendapatan selama 3 tahun. Yang pertama yaitu uh, yang tahun pertama yaitu penjualan 170 pieces tadi, yang dimana kita menghitung pendapatan kita yaitu di tahun pertama sebesar 2.550.000 rupiah dengan proyeksi pengeluaran atau dengan biaya awal 1.705.000 rupiah. Nah, dari situ maka kita akan mendapatkan laba atau keuntungan bersih sebesar 845.000 rupiah. Lalu dilanjut dengan ke tahun kedua, kita memproyeksikan untuk menaikkan keuntungan sebesar 30%, yang dimana kita akan mendapatkan pendapatan sebesar 3.315.000 rupiah. Lalu kita juga akan lalu proyeksi pengeluarannya sebesar 2.216.500 rupiah. Dan dari situ kita akan mendapatkan laba atau keuntungan bersih sebesar 1.098.500 rupiah. Lalu yang di tahun ketiga sama, kita akan memproyeksikan untuk kenaikan keuntungan sebesar 30% juga. Ah, dengan proyeksi pendapatan sebesar 4.309.500 rupiah. Lalu dengan proyeksi pengeluaran sebesar 2.881.450 rupiah. Dan
dengan laba atau keuntungan bersih sebesar 1.428.050 rupiah. Oke, next. Kebutuhan pendanaan dan penggunaan. Total dari pendanaan awal yang telah kita jabarkan sebelumnya sebesar 1.705.000 rupiah. Dan dari sini dan dari pendanaan awal ini dibutuhkan untuk mendukung kegiatan produksi dan pengemasan pada tahap awal usaha. Dan pendanaan ini bersumber dari modal pribadi anggota kelompok kita, dari kita bertiga, dan digunakan sepenuhnya untuk kebutuhan biaya awal tanpa melibatkan pinjaman eksternal atau pinjaman dari pihak luar. Next. Analisis break even atau BEP. Titik balik modal yang sebelumnya dikeluarkan sebesar 1.705.000 rupiah akan tercapai pada bulan ke-8 dengan asumsi penjualan stabil dengan total 114 botol yang telah terjual serta biaya produksi yang terkendali. Dan dari 114 botol ini yang telah dan dari 114 botol yang telah terjual akan menghasilkan pendapatan sejumlah 1.710.000 rupiah. Maka itu bisa disebut sebuah titik balik modal yang dimana modal dan pendapatan itu sudah impas atau balik modal. Lalu dilanjut dengan asumsi keuangan kunci. Yang pertama, harga bahan baku relatif stabil. Lalu yang kedua, produksi dilakukan mandiri atau tanpa sewa tempat. Karena itu juga bisa mengubah strategi keuangan kita. Lalu yang ketiga, penjualan utama melalui penjualan langsung dan marketplace Shopee. Dan yang terakhir, tidak ada biaya tenaga kerja tetap di tahun pertama. Oke, next. Kok baik, di sini kita masuk kepada bagian 7, yaitu analisis risiko. Untuk risiko potensial yang pertama adalah munculnya jasa laundry sepatu di sekitar kampus. Yang dimana itu probabilitasnya sedang dan dampaknya juga sedang. Jadi yang dimana strategi mitigasi untuk risiko tersebut adalah menekan keunggulan Fresh Step sebagai solusi cepat dan praktis untuk perawatan harian tanpa perlu menunggu waktu pengerjaan seperti jasa laundry sepatu. Lalu untuk risiko potensial yang kedua, keterbatasan kapasitas produksi dan untuk probabilitasnya sedang dan dampaknya juga sedang. Jadi untuk strategi mitigasi untuk risiko tersebut adalah mengatur jadwal produksi secara bertahap sesuai permintaan pasar dan menjaga stok minimum agar tetap mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Lalu untuk risiko yang ketiga ada fluktuasi harga bahan baku, produksi, dan kemasan. Lalu untuk probabilitasnya itu sedang dan dampaknya juga sedang. Jadi strategi yang dilakukan untuk memitigasinya yaitu menjalin hubungan dengan lebih baik dari satu pemasok serta melakukan pembelian dalam jumlah tertentu untuk menekan biaya. Lalu untuk risiko yang keempat adalah brand awareness yang masih rendah, yang dimana probabilitasnya yaitu tinggi dan dampaknya juga sedang. Jadi untuk strategi mitigasinya yaitu meningkatkan promosi melalui media sosial, penjualan langsung, serta strategi word of mouth dan testimoni pelanggan. Lalu untuk risiko yang ketiga yaitu perubahan preferensi konsumen. Probabilitasnya itu rendah dan dampaknya juga sedang. Jadi strategi yang dilakukan yaitu mengumpulkan feedback pelanggan secara rutin dan melakukan penyesuaian produk, kemasan maupun strategi pemasaran sesuai kebutuhan pasar. Baik, yang selanjutnya di sini ada bagian 8, peta jalan implementasi. Jadi langkah selanjutnya yang kita akan lakukan untuk 30 hari ke depan. Yang pertama ada menstabilkan proses produksi dan pengemasan agar kualitas produk konsisten. Lalu yang kedua ada meningkatkan intensitas promosi melalui penjualan langsung dan demo atau praktik penggunaan produk di lingkungan kampus. Yang dimana itu untuk mengoptimalkan media sosial ataupun Instagram dan WhatsApp sebagai sarana promosi dan pemesanan produk. Lalu untuk rencana fresh step pada 90 hari ke depan yaitu pertama evaluasi performa penjualan dan kepuasan pelanggan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan produk. Lalu untuk poin kedua yaitu peningkatan volume produk secara bertahap sesuai dengan permintaan pasar. Lalu yang ketiga, penguatan branding melalui konten edukatif, testimoni pembeli, serta program promosi untuk mendorong pembelian berulang ataupun repeat order. Lalu untuk poin keempat, mengembangkan inovasi berupa paket bundling yang berisi
produk pembersih, sikat khusus, dan kain microfiber sebagai pendukung produk utama. Nah, jadi untuk visi 1 tahun kita di Fresh Step ini yaitu kita menargetkan posisi sebagai produk pembersih sepatu yang dikenal luas di lingkungan kampus dan mulai merambah pasar ke yang lebih luas lagi. Jadi sasaran implementasinya itu meliputi eh, pertama memperluas distribusi produk melalui platform e-commerce dan jaringan penjualan di luar kampus. Lalu yang kedua mengembangkan inovasi produk seperti varian ataupun paket bundling sesuai kebutuhan konsumen yang mereka sarankan. Lalu ada yang ketiga yaitu menyiapkan langkah awal legalitas usaha mikro serta peluang kerjasama dengan mitra strategis untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang. Nah, untuk bagian 9 lampiran di sini yaitu ada foto produk Fresh Step kita sendiri dan untuk foto proses produksi. Yang dimana yang dibutuhkan di sini ada cangkir pengukuran, ada botol foam eh, Fresh Step dan juga bibit sabun yang dibutuhkan. Lalu untuk bukti data customer yang kita miliki yaitu ada pada Excel. Jadi ini ada sudah terkumpul 60 customer dari Fresh Step ini sendiri dari bulan 11 yaitu ini dengan keterangan-keterangan seperti ini. Mungkin untuk lebih detail dan jelasnya bisa dilihat langsung pada laporan akhir yang akan terlampir bersama dengan video link YouTube-nya. Oke, kita lanjut ke bagian 10. Lanjut ke bagian 10 di sini yaitu pada evaluasi kelompok. Jadi untuk saya sendiri yaitu Muhammad Fazil, pada penilaian kolaborasi tim yaitu saya memilih poin 5. Dan untuk kontribusi pribadi yaitu sebagai anggota kelompok, saya berkontribusi aktif dalam proses penyusunan bisnis plan, Fresh Step, khususnya dalam pengembangan bisnis model kanvas, analisis pasar, serta penyusunan narasi laporan akhir. Dan saya juga terlibat dalam diskusi kelompok untuk menentukan konsep produk, value proposition, dan strategi penjualan yang sesuai dengan target pasar mahasiswa. Selain itu, saya juga membantu dalam pengolahan ide dan perapihan bahasa laporan. Lalu untuk poin kedua yaitu pelajaran yang didapat. Jadi melalui proyek Fresh Step saya memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan konsep model bisnis secara nyata, mulai dari identifikasi kebutuhan pasar hingga perencanaan atau perancangan strategi operasional dan keuangan. Saya juga belajar pentingnya kerjasama tim, komunikasi yang efektif, serta pembagian tugas yang jelas agar proyek dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu. Lalu untuk saran perbaikan yang saya sarankan yaitu ke depannya koordinasi tim dapat ditingkatkan dengan penjadwalan diskusi yang lebih terstruktur dan pembagian tugas yang lebih rinci sejak awal. Oke, evaluasi dari saya yaitu dengan saya sendiri yaitu Muhammad Ridho Al Rashid dengan penilaian kolaborasi tim 1 sampai 5, saya memberikan 5. Kontribusi pribadi saya yaitu saya turut berkontribusi dalam segala aktivitas kelompok seperti pengemasan produk, promosi dan penjualan langsung baik secara langsung maupun online. Dan juga saya turut berkontribusi dalam penyiapan laporan, terus BMC dan juga uh, penyusunan ide untuk penjualan Fresh Step itu sendiri. Lalu pelajaran apa sih yang didapat? Yang uh, saya menyadari bahwasanya mencari spesial uang itu cukup sulit. Nah, seperti apa yang telah kami alami dalam memasarkan dan menjual secara langsung produk Fresh Step ini. Lalu saran perbaikan untuk rekan-rekan saya Muhammad Fazil dan juga Gottlieb untuk terus lebih semangat lagi dan giat lagi dalam berbisnis supaya kita bisa sukses bersama-sama. Oke, dilanjut dengan Gottlieb. Baik, untuk saya dari penilaian kolaborasi tim itu, saya berikan poin itu 5, dan untuk kontribusi pribadi dalam pengerjaan tugas kelompok bisnis Fresh Step, saya berkontribusi aktif dalam membantu mempersiapkan produk yang akan dijual mulai dari proses produksi, pengemasan, hingga memastikan produk siap untuk dipasarkan.
Saya juga terlibat secara langsung dalam pengembangan seluruh 9 blok bisnis model Canvas bersama 3 anggota kelompok lainnya, sehingga setiap elemen BNC disusun secara kolaboratif dan saling terintegrasi. Selain itu, saya turut terjun ke lapangan untuk melakukan kegiatan pemasaran secara langsung kepada calon konsumen, serta mengantarkan produk kepada pembeli atau customer yang memberikan saya pengalaman nyata dan berinteraksi dengan konsumen dan memahami respon pasar terhadap produk Fresh Step. Dan untuk pelajaran yang saya dapat dari pembuatan tugas kelompok ini, memberikan banyak manfaat terutama dalam melatih kerjasama tim dan komunikasi melalui pengembangan dan pelaksanaan bisnis Fresh Step. Melalui tugas ini saya belajar menghargai perbedaan pendapat serta menggabungkan berbagai ide menjadi satu konsep bisnis yang lebih matang dan realistis. Saya juga memperoleh pengalaman langsung mengenai tantangan membangun sebuah bisnis, mulai dari sulitnya mendapatkan kepercayaan customer hingga proses mencari dan meyakinkan customer untuk membeli produk. Pengalaman tersebut membuat saya lebih memahami betapa sulitnya mencari uang sehingga menumbuhkan sikap untuk lebih menghargai nilai uang. Selain itu, saya juga belajar bahwa perencanaan yang matang sangat penting dalam menjalankan bisnis agar kegiatan operasional dan pemasaran dapat berjalan dengan lebih terarah dan efektif. Dan untuk saran perbaikan dari saya sendiri itu, yaitu tidak menunda-nunda pekerjaan agar tidak menumpuk. Oke, cukup sekian presentasi bisnis planning kita kali ini. Kami dari kelompok 16, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.